Terima kasih. Ini karena ini Pak Menterinya bilang waktunya cukup panjang, maka kita jadi kita agak berani sekarang bicara. Kebetulan kita mau bicara masalah investasi yang berkualitas, karena teman-teman tadi bicara tentang investasi yang berkualitas. Saya di dapil saya itu kalau boleh dibilang investasinya sama sekali tidak berkualitas. Kenapa demikian? Karena segala yang namanya investasi swasta dan pemerintah itu mengarah selalu ke selatan. Kemarin ada peresmian jalan tol, katanya mulai dibuka peletakan batu pertama jalan tol, itu arahnya juga ke selatan. Kemudian kemarin dapat pinjaman hampir 2 triliun lebih, itu menjadi pusat kesenian Bali di selatan juga. Apa yang terjadi ketika terus-menerus nanti di selatan, saya mengkhawatirkan orang Bali nantinya yang di selatan akan termarginalkan. Kenapa? Ini saya selalu ingatkan, saya refresh lagi karena ternyata berjalan terus ini. Jadi sebagai man invest yang jago lobby dan biasa bicara dengan presiden, saya meminta presiden tadi disebutkan ingin pemerataan, pertumbuhan yang tinggi dengan pemerataan, dengan timbul pelaku baru. Ditugaskan Meninvest untuk memeratakan pertumbuhan tersebut, ditugaskan Meninvest untuk melakukan timbul pelaku baru di daerah-daerah, sehingga diminta untuk partisipasi dari teman-teman daerah untuk setiap investasi yang ada. Nah, kalau di Bali, ini berbeda lagi. Ini di Bali ini semua arahnya ke selatan. Bahkan para menteri pun ketika ada anggaran, mereka lebih banyak mengucurkan di selatan karena gampang nanti untuk meninjau. Kecuali kalau sosialisasi, saya sama Pak Imam itu agak jauh saya taruh ke utara untuk sosialisasi karena saya ingin menyeimbangkan, ada pemasukan di daerah utara dari kucuran BKPM untuk sosialisasi sehingga agak menyeimbangkan sedikit. Persoalan kenapa termarginalkan karena ya itu mereka pertumbuhannya yang tinggi, inflasinya terjadi, tidak bisa diikuti oleh pendapatan daripada teman-teman yang buruh serabutan, PNS golongan 2, terus kemudian buruh pegawai-pegawai negeri biasa atau pegawai swasta biasa. Ini nggak bisa mengikuti, yang akhirnya mereka menjual tanahnya dan memang menarik untuk dibeli juga oleh yang di luar-luar Bali karena harganya cukup menarik, karena juga kenaikannya juga cukup menarik. Nah, oleh karena itu saya minta dengan kepiawaian daripada Pak Menteri untuk bisa di daerah utara. Ya, kalau di daerah Sumatera kita sampai berdarah-darah minta PMN di sini, BUMN kita berani rugi tidak sesuai dengan keekonomian membangun tol. Kenapa nggak di utara? Jadi panturanya Bali dibangun juga jalan tol, bukan mengarah ke selatan, yang akhirnya bagi kami kalau saya melihat sebagai kebetulan sekolahnya juga ekonomi, maka ini pertumbuhan ini nggak ada manfaatnya. Pertumbuhan dengan tidak pemerataan di Bali dan akan menghilangkan justru banyak orang Bali yang akan seperti Betawi di Jakarta, banyak tidak dihuni oleh orang Bali. Nah, saya lihat juga pertumbuhan yang rendah di daerah utara dan timur itu menyebabkan juga kesempatan kerja yang rendah. Kesempatan yang kerja rendah, mereka akhirnya urbanisasi juga ke selatan. Mau jadi preman, mau jadi security, mau jadi pembantu, semua ke selatan. Yang akhirnya juga adat dan budaya yang melekat pada orang Bali tidak terjaga juga karena mereka nggak sempat lagi melakukan waktu-waktu untuk upacara adat, terus kemudian bersosialisasi dengan membangun budaya dan adat yang di Bali, sehingga akhirnya mereka kehilangan juga tentang pertumbuhan daripada adat tersebut. Yang nantinya baik, Pak, boleh dipersingkat? Boleh. Pak Wamennya mau ngejar pesawat jam 2 ini. Daya tarik, saya telepon Pak Irfan untuk agak mundur sedikit nih. Daya 5 menit saya
dengan daya tariknya adalah adat dan budayanya. Kalau hilang adat budayanya, Bali tidak menarik lagi. Nah, oleh karena itu saya juga melihat bahwa sekarang ini karena pertumbuhan semuanya ke selatan, sementara sekarang ini turis nantinya saya meyakini tidak akan nyaman karena akan mulai macet. Pak Menteri, saya ingin mengingatkan juga bahwa kemacetan di Bali itu sangat sulit dibenahi karena ada satu anomali, yaitu kalau kemacetan itu biasanya diselesaikan dengan public transport yang baik. Anomalinya di mana? Ketika public transportnya bagus, maka kendaraan pribadi akan menurun. Nah, pemerintah Bali pendapatannya 74% APBD-nya adalah dari PKB. Pajak kendaraan bermotor. Ini perlu dipecahkan secara nasional. Apakah mungkin nanti pajak kendaraan bermewah ditingkatkan atau pajak kendaraan biasa ditingkatkan untuk menanggulangi menjadi public transport. Dan saya rasa semua kota sama halnya. Public transport tidak bisa terlalu dijalankan karena provinsi salah satu pendapatannya adalah PKB. Dan saya minta Pak Menteri dengan beserta jajarannya nanti program-program lebih banyak ke selatan, lebih banyak ke utara dan ke timur, itu satu dari kementerian. Karena di selatan ini yang untung, yang banyak mendapatkan kemewahan daripada pariwisata itu adalah dari PHR, pajak hotel dan restoran yang dimiliki oleh Kabupaten Badung dan Denpasar dan Gianyar. Nah, oleh karena itu untuk menyeimbangkan tentu program dari pemerintah pusat maupun provinsi. Nah, ini yang saya minta sehingga akhirnya nanti kita bisa melakukan apa yang menjadi cita-cita Pak Jokowi, yaitu pemerataan, pertumbuhan, pemerataan, dan timbul pelaku baru itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi catatan tersendiri nanti dalam diskusi-diskusi, apalagi sekarang banyak ke Bali, menjadi diskusi-diskusi Pak Menteri dengan teman-teman, dan kalau mungkin dengan Pak Jokowi bahwa tidak ada keseimbangan di Pulau Bali, dan saya minta juga airport segera juga di utara, sehingga paling cepat untuk bisa menyeimbangkan Bali itu sendiri. Terima kasih Pak Menteri.